Jika yang dibicarakan adalah transaksi trading saham, yang kami pahami, wallahu ta'ala alam, bahwasanya trading saham ini nilai gorornya cukup besar. Bahkan sampai pada tingkatan judi. Makanya beberapa kali Ustadz Irwandi ketika ditanya tentang masalah ini, trading saham itu kasino, ya, tempat orang berjudi. Karena sebenarnya dia itu naruh uang di situ ya, dengan saham sebagai instrumen investasi. Saham sebagai instrumen investasi, dia naruh uang untuk investasi itu. Gak ada niat sepeser pun bagi dia untuk membeli aset perusahaan. Tapi niat dia adalah saham ini nanti akan kita permainkan di indeks saham. Ketika indeksnya naik, untung. Ketika indeksnya turun, rugi. Akhirnya dia selalu di posisi siaga. Ketika naik, lepas. Ketika turun, tahan. Buka, tutup, buka, tutup. Nah, ini yang kami maksud. Kamu jual beli di sini tujuannya apa? Berarti kan lebih dominan yang dia lakukan adalah dalam rangka untuk gambling, ya. Dalam rangka untuk untung-untungan. Dan unsur untung-untungan ini cukup dominan dalam trading saham. Makanya orang yang terlibat dalam trading saham nggak bisa tenang, sudah. Sama seperti orang yang terlibat dalam judi. Nggak bakalan bisa tenang. Dia konsentrasi terus. Khawatir duitnya hilang. Sehingga bisa kita sebut bahwasanya cara anak muda dengan belajar investasi seperti ini nggak benar jelas. Investasi itu di unit bisnis yang real. Ada UMKM butuh modal, Anda taruh di situ. Lalu kemudian dikembangkan untuk unit bisnis real. Kalau sebatas ke pasar saham, apalagi forex, cryptocurrency, ini memang cara-cara baru, orang bisa kaya mendadak. Cuman di saat yang sama di situ nggak ada produk. Dan ini yang bisa menyebabkan terjadinya economic bubble, ya. Terjadi economic bubble, gelembung ekonomi, di mana peredaran uang itu menjadi lebih dominan dibandingkan ketersediaan barang dan jasa. Karena orang lebih suka untuk mengarahkan modalnya ke unit bisnis keuangan, ya. Ke forex, nanti ke trading saham, kemudian trading futures, kemudian trading apa lagi, kemudian kripto, ya. Itu kan mainan duit semua. Belum lagi dengan hadirnya berbagai macam uang-uang digital, mainan duit semua. Akhirnya duit itu melambung-lambung, ya. Terjadilah bubble ekonomi, di mana ada banyak transaksi yang uangnya banyak, tapi komoditas itu sebenarnya nggak ada di situ. Barangnya nggak ada. Anda tentu lebih paham yang belajar ekonomi, ya. Anda paham ini. Makanya sebenarnya kenapa Nabi SAW melarang praktek seperti ini dalam lingkup praktek goror. Kemudian beliau juga melarang jual beli barang yang tidak ada. Salah satu di antara hikmah yang bisa kita lihat dalam kacamata teori ekonomi adalah ternyata kalau ini dihindari bisa menekan secara maksimal terjadinya gelembung ekonomi, yang itu adalah faktor terbesar terjadinya inflasi.